Jadi di samping Ocu kini ada Bapak Buya kita, Ustadz Sarul Aidi. Jadi kita akan berbincang-bincang sekete tentang desa wisata Bulucino. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menengok kini potensi wisata di Bulucino ko. Alhamdulillah lah dibangun tibonya jembatan dua suku nama tadi tuh. Iya. Boleh dijolekan sekete tadi tentang dua suku itu apa? Tuh apa harapan Buya dengan adanya jembatan Niko untuk masyarakat ke depannya? Iya, pertama nama jembatan dua suku itu dari masyarakat. Untuk masyarakat yang lebih tahu apa maksud dari dua suku kok. Tapi lentingan tadi ambo mendongo dua suku dua suku Melayu Jodomo. Nah, apa dek suku Melayu Jodomo tuh tanya ke masyarakat. Ambo tugas ambo memenuhi apa yang menjadi hasrat masyarakat Salamuiko untuk agar antara dusun 1 dengan dusun 3 terhubung. Sebab kini Bulucino ko terletak di dua benua. Benua Asia dengan benua Eropa. Dengan adanya jembatan ko terhubunglah dua benua ko. Jadi ambo berharap masyarakat memberikan dukungan untuk pembangunan jembatan Niko. Kok ada tanah yang tak pakai, kok ada batang tanaman yang harus ditumbang. Dek untuk pembangunan kok mohon dengan kelapangan hati untuk bisa merelakan. Sebab pembangunan jembatan Niko indah ada ganti rugi. Iko murni harus ada dukungan daripada masyarakat. Hibah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pembangunannya sukses, kemudian jembatan bisa dimanfaatkan dan Iko bisa menunjang desa Bulucino menjadi desa wisata. Dan Cile Ustadz, jangan lupa tibonya aspirasinya, jalannya tibonya. Bila mulus jalan kau main kan tidak payah asulnya. Iya. Masalah jalan tadilah sobi de Pak Gubernur, karena jalan kabupaten mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah awaklah sampai di desa Bulucino ya Pak Wali ya, Pak Bupati ya. Dan alhamdulillah tadi kita lah membuat acara peletakan batu pertama jembatan Bulucino. Itu di jembatan dua suku namanya Pak ya. Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan jembatan dan khususnya untuk ekonomi di masyarakatnya Pak Bupati. Baik, terima kasih. Alhamdulillah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hari ini kita dapat mewujudkan hal yang lama sudah diidam-idamkan masyarakat di Bulucino ini. Hari inilah baru terwujud ada hubungan ya antara kampung seberang dengan kampung sini dengan terbangunnya jembatan dua suku. Jadi yang diberi oleh Datuk tadi ya. Dan mudah-mudahan dengan jembatan dua suku ini lebih memperkuat lagi kesukuan di sini. Sebagaimana falsafah di Kabupaten Kampar ini, tigo tungku sejarangan, tali bopilin tigo. Berarti di situ ada pemerintah itu ada eksekutif, legislatif, itu ada alim ulama, dan ada adat dan tokoh-tokoh adat nenek mamaknya di situ. Dengan kesepakatan bersama ini semua bisa diselesaikan secara adat musyawarah dan mufakat. Jadi tidak perlu ada puting-puting, yang tidak perlu ada berselisih paham dengan satu dengan lain. Semua kesepakatan dan musyawarah bersama. Inilah intinya suatu demokrasi itu sebenarnya. Inilah intinya sebuah kebersamaan, kolaborasi yang dikatakan. Karena apa sebabnya? Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tak bisa menego kita yang paling hebat. Tapi kalau dalam satu kesatuan sama-sama hebat. Kalaupun mundur, sama-sama mundur. Tentu kita akan mundur. Jadi dengan dibangunnya jembatan ini, itu kan memberi nilai tambah ekonomi. Karena apa? Barang dan jasa akan dengan cepat bisa ditambah dari desa seberang berada ke desa seberang. Kalau barang dan jasa itu bisa cepat dapat dianukan, sehingga akan menambah nilai ekonominya. Contoh, panen di seberang bisa dibawa dari sini. Orang dari sini bisa belanja ke sana. Itu kan menambah nilai ekonomi. Yang paling penting infrastruktur. Jadi sumber ekonomi yang pertama infrastruktur, kedua SDM.
Jadi infrastruktur baik, SDM kita juga kurang, juga bisa. Jadi kami berharap kita, anak-anak kita tadi saya tanya, kan tak ada lagi yang tidak sekolah di sini. Semuanya sudah sekolah, yang paling penting yang masih rendah untuk melanjutkan dari SMP MTS ke SMA SMK. Sudah itu juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Penting bagi kita, kalau SDM kita handal, infrastruktur kita bagus, ekonomi kita akan meningkat. Dan kita apalagi satu kesehatan. Kesehatan akan merupakan jaminan juga kalau kita sehat, pendidikan kita bagus, infrastruktur kita bagus, ekonomi akan tumbuh. Tanpa dari itu semua, kita akan begini-begini terus lah. Satu lagi juga pesan Pak Gubernur tadi, alhamdulillah kita apresiasi, hormat kita Pak Gubernur dengan Pak Sarul Aidi yang telah datang ke tadi, meletakkan batu pertama itu ada komitmen bersama. Baik komitmen bersama wakil rakyat kita, komitmen bersama Bapak Gubernur kita, bagaimana untuk memajukan desa-desa yang ada di Provinsi Riau ini. Salah satu contoh, beliau datang ke sini di Desa Buluh Cina dengan meletakkan batu pertama di Jembatan Dua Suku. Alhamdulillah, dan ini momen penting untuk Buluh Cina maju, apalagi kemarin sudah masuk di dalam 300 besar. Tapi yang belum masuk lagi kan untuk 10-50 besar. Bagaimana untuk memasukkan itu kebersihan. Jadi harap ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan aja menjadi tanggung jawab kepala desa dan juga tidak menjadi tanggung jawab kepala dusun atau ketua RW, ketua RT, tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di sini. Hendaknya nanti Pak Kades bersama dengan Pak RW atau Pak Kadus gitu kan, semua membuat aturan piket, jaga kebersihan 24 jam. Jadi biasakan diri kita membuang sampah pada tempatnya. Berarti tempat sampah yang harus disediakan Pak Kades. Kami juga program nanti ke depan bagaimana untuk lomba camat terbersih. Setiap kecamatan itu ada perlombaannya. Dan setiap kecamatan di bawah kecamatan juga ada perlombaan setiap kelurahan. Nah, dengan perlombaan ini sama-sama berlomba menjaga kebersihan itu semua. Kalau kita sudah bersih pasti kita sehat. Ya kan? Nah, kalau sudah kita sehat, kita belajar. Kalau kita belajar pasti pintar, ekonomi kita akan tumbuh. Ditambah lagi infrastruktur terhubung dari satu desa ke desa lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya, dari kabupaten satu di kabupaten lainnya. Jadi dengan terhubung itu semua, arus dan barang dan jasa menjadi lancar. Intinya mempermudah akses lah ya Pak ya. Mempermudah akses jalur barang dan jasa. Ya, makasih banyak Pak. Ya, Berarti. Dan juga di samping Ocu ada datuk kita, datuk siapa nama tuh? Datuk Amiruddin. Datuk Amiruddin yang merupakan dari suku apa tuh? Suku Melayu. Suku Melayu. Jadi di siko Ocu nak bertanya tuh, dek apa namanya jembatan dua suku yang awak buat tadi itu tuh? Ini kan dari dulu kan ada sejarah. Sejarah dalam arti kata Buluh Cina adalah identik dengan dalam arti kata penduduk aslinya ndak ada Islam semua. Islam sodo ndak ada. Apapun agama yang masuk di situ ndak ada selain dari Islam. Jadi itu adalah kampung adat. Kampung adat. Dan berada di tepi Sungai Kampel. Dalam arti desa itu adalah dua suku, Domojo Melayu. Domojo Melayu. Jadi apapun bentuk suku yang masuk di situ harus ini memenuhi persyaratan dari adat. Seandainya kalau ambo suku Piliang misalnya ya atau apa, berarti ambo harus pulang sana ke suku Domo. Pulang sana ke suku Melayu atau suku Domo. Iya. Nenek mama tuh dalam arti kata supaya jangan mempermudah urusan adat itu mempermudah. Kalau banyak suku untuk susah untuk pengaturannya. Makanya nenek mama terdahulu tuh membentuk sesuatu tuh tidak sembarangan dong. Pandang jauh di layang, pandang dokek di tukiang. Supaya dalam arti kata sesuatu yang akan diperbuat itu lebih mudah. Supaya anak kemenakan itu mudah pengaturannya. Kabuki sama menaki, keluar sama menurun. Jadi itu tibonya filosofinya. Kenapa namanya jembatan dua suku? Karena di Siko ada suku terbesar hanya ada Melayu dan Domo ya tuh. Jadi tibonya sangat diumatkan. Bertanya-tanya lo, apa nama jembatan Buluh Cina tuh jembatan dua suku. Makasih banyak tuh. Makasih. Jadi sana Ocu kini lah bersama Pak Wali kita di Desa Buluh Cina. Jadi Pak Wali, Ocu ndak sekete mendongeng cerita bagaimana perjuangan Pak Wali untuk mendapatkan jembatan gantung yang lah disobik nama kini jembatan dua suku ya. Bagaimana sekete perjuangannya tiba disitokan ke dusun kita di rumah. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih atas segala perhatiannya. Perlu kami sampaikan Siko bahwa jembatan Iko merupakan dana aspirasi dari Bapak Dr. Haji Sarul Aidi Mazat LCMC.
Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 5. Alhamdulillah, waktu pertama beliau ke Bulucino, beliau mengatakan kepada kami, Pak Wali, kok tidak ada jembatan di Bulucino? Kami sampaikan, tidak bisa dibangun Pak, karena tidak ada dana. Alhamdulillah beliau menawarkan, kalau Pak Wali mau, mungkin kita ajukan untuk tahun berikutnya. Topiknya tahun 2022. Nah, Alhamdulillah nampaknya tidak janji-janji manis apa Dewan itu. Memang membuktikan janjinya. Dengan apa? Dengan Aiko. Aiko lawak telah melaksanakan peletakan batu pertama jembatan dua suku di Desa Wisata Bulucino. Seperti itu Ninda. Jadi alhamdulillah tibonya untuk kedepannya itu kira-kira bila sudah tiba Pak Wali ya? Kalau kami mendongeng tadi dari beliau sama kontraktornya, insya Allah itu kontraknya habis per tanggal 30 Desember 2022. Jadi alhamdulillah mungkin jembatan Ako tahun 2022 selesai dibangun. Jadi tahun depan tiba atau tahun 2022 ujung tiba ya lah bisa nikmati tibonya bawang pakai jembatan nih Pak Wali ya. Insya Allah lah bisa dinikmati bersama dah Pak. Makasih banyak Pak Wali. Kami pun lah di sekolah menikmati hidangan bagi tadi, ada ikan tapa tadi, ada silek-silek bagi tadi. Makasih banyak Pak Wali ya. Oke, terima kasih juga Pak Cu.